Kasratain kan? Kasratain. Jadi kalau dibaca wasol dia di nil. Kalau Al-Quran kayak apa? Qul huwallahu ahadu nillah gitu. Kan asalnya dun itu dal dengan nun ya. Dalnya domah dengan nun sukun dun gitu. Maka ketika itu baca dun jadi bacanya. An Abi Muhammadinil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, dari Abi Muhammad itu adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib punya anak ya, namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dulu ya, Abi Thalib punya anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mantunya Rasulullah, menikah dengan Fatimah. Nah, itu ya. Nah, Sayyidina Ali punya anak kita kenal Hasan dan Husain. Ini yang di sini yang Hasannya ini. Jadi an Abi Muhammad bin Hasani, dari Hasannya bin Ali bin Abi Thalib. Maka dijelaskan sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah. Jadi ini hadis dari cucunya Rasulullah. Waroihan, apa itu? Waroihani waroihanatihi, roihan kesayangan, roihannya kesayangannya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Qala, lalu Hasan bin Ali berkata, hafiztu, aku hafalin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafalkan? Dihafalkan ini sabda Rasul. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ini biasa hadisnya ya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bersama-sama kita baca. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan tinggalkan ma apa? Yaribu roba, yaribu raib, meragukan kamu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa kita itu kalau ada yang ragu-ragu, tinggalin aja. Kita ambil yang tidak ragu, tidak ada keraguan. Kelihatannya hadis ini masih ada hubungannya dengan hadis yang pertama tuh, yaitu apa? Innamal a'malu bin niat. Bukan ya. Yang ini yang yang kemarin, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Begitu. Faman
famanittaqo minas subuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Jadi yang upaman waqafil haram itu akan waktu sebab upaman istabro'a itu hubungannya ya. Ya di sini ya. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nggak banyak yang tahu tuh. Ya. Ya di antaranya ada masalah-masalah yang samar-samar. Nggak banyak yang tahu tuh yang samar-samar tuh. Nggak banyak paham kecuali hanya ulama. Maka faman taqo as-subuhat, siapa orang yang menjaga dirinya dari yang subhat. Ya, menjaga dirinya dari yang subhat, faqad istabro'a, sungguh ia telah membersihkan ya lidinihi, bagi agamanya, wali ardihi, dan bagi kehormatannya. Jadi begitu. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, berarti hadis ini kalau yang subhat, siapa orang yang menjaga dari subhat, pengertiannya menjaga, dia tidak melaksanakan, dia tidak mengambil yang subhat. Nah, hadis ini mengatakan begitu. Ini disubhat nih, ragu nih. Tinggalin aja yang begitu ragu, ambil yang tidak ragu. Jadi kalau makanan itu ini halal, ini haram, ini ragu nih, udah tinggalin aja. Kayak apa misalnya? Kayak kodok. Kodok kan dulu kita pernah pada beternak kodok tuh, ramai juga kan, sampai ada keluar fatwa dari MUI kalau nggak salah tentang halal nggak, halal apa haram sih kodok Cina gitu. Jadi kesimpulannya ada yang bilang kodok Cina itu halal karena kodok Cina itu dia nggak bisa hidup di dua alam. Dia nggak bisa hidup. Dia bisa hidup di darat selama ada persediaan air dalam dirinya gitu. Jadi kalau untuk selama-lamanya nggak bisa dia hidup. Jadi bukan binatang amfibi, sama seperti misalnya lindung. Lindung juga atau belut nggak bisa dia hidup di darat. Dia bisa mungkin beberapa hari di darat sini selama ada persediaan air di tubuhnya. Ntar kalau nggak ada nggak bisa. Maka lindung halal, kodok begitu. Tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram. Lantaran begitu banyak jenis kodok dan banyak kodok yang mirip-mirip dengan kodok Cina. Khawatir nanti disangkanya ini kodok Cina padahal bukan. Ya udah dah, itu namanya subhat, haramin aja gitu. Jadi kita jangan makan ikut-ikutan. Itu dunia. Jadi hadis ini mengatakan ambil yang kita yakin aja dan tinggalkan yang ragu-ragu. Apa juga kita gunakan untuk ini, yang seperti kita bilang, kita pegang yang yakin, kita tinggalkan yang ragu-ragu. Ini juga bisa kita terapkan. Misalnya kita sholat ini, kita sholat asar udah rakaat yang ketiga apa rakaat yang keempat. Tinggalkan yang ragu-ragu. Yang ragu-ragunya yang rakaat yang keberapa? Rakaat yang keempat. Kalau yang ketiganya kita udah yakin, ini yang ketiga apa yang keempat. Ini kalau yang ketiga udah yakin kita. Kalau yang keempat ragu-ragu, tinggalkan yang keempat. Ambil 3, anggap aja 3 rakaat. Ternyata itu udah bener 4. Ternyata bener 4. Jadi karena kita anggap 3, kita sholat asaran sampai 5 rakaat. Kata Rasul, kalau begitu kita menghinakan
setan jadinya. Kita hinakan dia, nggak jadi dia nipu kita gitu. Tapi kalau begitu modelnya, kalau sholat kita tetap disunatkan sujud sahwi, sunatkan sujud sahwi seperti itu. Nah, jadi kalau itu yang kita bisa ambil hadis ini. Kalau makanan yang ragu-ragu udah tinggalin aja lah. Ya, kalau makanan seperti itu. Iya, al-yakin la yazal bisakal. Keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan. Itu kalau yakin nggak bisa begitu. Udah itu ya, hadis yang pertama itu. Kemudian hadis yang ke berapa? 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni, dari baiknya, islamil mar'i, keislamannya seseorang. Min husni islamil mar'i, husni kan baik. Nanti ada perbedaannya nanti kalau kita belajar masdar itu. Ada apa bedanya husnun dengan hasanatun? Nah, itu ada bedanya nanti. Min husni islamil mar'i, dari baiknya keislaman seseorang, tarkuhu, meninggalkannya, ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat baginya. Jadi orang yang baik keislamannya, dia tinggalin apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kemudian hadis yang ke-13, sebab saya mau neranginnya ini dengan hadis yang 13. Hampir mirip-mirip ini hadis. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abi Hamzah, anaknya namanya Hamzah, anaknya banyak banget ini, berapa puluh nih anak-anak, sama cucunya seratusan anaknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimir Rasulillah, dia itu pembantunya Rasulullah. Berapa tahun ya? 10 tahun. 10 tahun lahir Rasul. Baru umur 10 tahun oleh ibunya diserahkan kepada Rasul untuk melayani Rasulullah. Jadi kegiatan Rasul dia layani. Ini si Anas bin Malik yang akhirnya didoakan. Umurnya juga panjang dia. Umurnya panjang, anaknya banyak. Nanti kalau kapan-kapan kita lihat satu-satu ya. Qala, dikata khadim Rasulullah SAW qala, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, li akhihi, salah ini artinya ya, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu, apa-apa yang ia cintai, li nafsihi, bagi untuk dirinya.
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini yang terjemahan yang salah ini. Ini yang banyak disalahkan ini. Kalau di sini artinya begini. Coba kita lihat ya. La yu'minu, tidak beriman. Artinya tidak sempurna imannya. Ahadukum, salah seorang kamu, di antara kamu, seseorang di antara kamu, hatta sehingga yuhibbu, ia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu, sesuatu, bukan sebagaimana, sesuatu, yuhibbu, di sini yuhibbu ya, di sini apa nih? Yuhibbu. Kalau di tempat di saya bukan yuhibbu, yuhibbuhu, begitu ada hu-nya. Yuhibbu kalau di itu, itu di sini enggak, di sini enggak, punya ini, punya apa namanya? Itu bagus tuh, punya itu kakaknya Isma. Coba lihat. Di sini kalau nggak saya yuhibbuhu, kalau nggak salah saya yuhibbuhu, apa-apa yang ia cintainya. Oh enggak. Di sini yuhibbu juga. Linapsi, untuk dirinya. Coba tolong sebelum saya jelaskan ini, Mas, saya jelaskan nih, coba kita pahami. Ini kalimat ini memang nggak ada gaya bahasa seperti ini, nggak ada di gaya bahasa Indonesia, nggak ada. Begini bunyinya. Coba. Beda nggak nih pengertiannya kalau di sini? Di sini artinya begini. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya, begitu ya? Dan sempurna iman seorang di antara kamu sekalian sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tapi kalau hadisnya begini, kalau yang saya pahami begini, tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini makanya nggak lazim mencintai untuk saudaranya. Ini nggak lazim dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Apa yang ia cintai untuk dirinya. Oleh karena itu dijelaskan muncul begini. Ia mencintai kebaikan. Apa yang kita cintai? Yang baik kan yang kita cintai ya. Yang manfaat yang kita cintai. Sehingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Beda kan? Mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya. Ya, kebaikan apa-apa dari kebaikan yang ia cintai untuk dirinya. Itu beda itu artinya. Jadi ini banyak salah tafsir memang di sini. Ya, banyak salah tafsirnya. Ada li akhihinya. Ya, baik, hadis yang ke-12. Yang 12 begini bunyinya, ya. Kita cermati sedikit. Nikahnya ada hubungannya nih. Yang ke-12 adalah sebagian dari baiknya keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, yang hadis yang ke-13, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi hadis yang 12 ini mengatakan
seseorang itu dianggap baik keislamannya kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita mau pertegas lagi, orang-orang soleh meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Begitu. Ya memang bisa, dunia juga sama. Karena di sana dikatakan manfaat baik dunia ataupun akhirat. Tapi orang soleh sih nggak mikirin dunia. Ya, dunia itu hina, rendah. Jadi kalau begitu, baiknya keislaman seseorang kalau dia itu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ada ini dua hadis ini ada istilahnya warok dengan zuhud. Warok dengan zuhud. Saya catat tadi ini. Ada perbedaannya antara warok dengan zuhud supaya istilah-istilah ini juga menjadi terbiasa kita ya. Kalau zuhud meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Berarti cocok dengan hadis ini ya. Cocok ini kan? Ini orang zuhud. Meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, ini ada namanya warok. Kalau yang tadi itu yang kita baca hadisnya yang pertama apa? Tinggalkan apa yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Itu warok namanya, hati-hati. Apa warok? Meninggalkan apa-apa yang ia takut bahayanya nanti di akhirat. Bedakan ya. Gini, kalau waroknya nih yang di hadis berapa itu? 11 ya. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalin yang meragukan kamu. Ini kalau saya makan haram, begitu kan? Takutnya haram nih, tinggalin. Itu namanya warok kita. Warok yang paling rendah sih. Jadi kita tinggalkan sesuatu yang apa? Yang membahayakan kita di akhirat. Membahayakan kita kan artinya dosa ya. Kita meninggalkan sesuatu yang membahayakan di akhirat. Kalau hadis yang tadinya satu lagi apa? Kita meninggalkan sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Beda kan itu? Gak ada manfaatnya di akhirat. Itu lebih tinggi lagi itu. Jadi sesuatu itu tidak membahayakan, tapi gak ada manfaatnya. Suatu nggak membahayakan kita. Kita ngobrol habis sholat isya ngobrol, dosa nggak itu? Nggak. Apalagi kita yakin ngobrol cuma sebentar. Ngobrolnya katakanlah kita dari jam 9 sampai jam 10 malam. Pokoknya kita yakin jam 10 kita tidur. Kita udah tidur jam 10. Yakin kita biasa jam 10 tidur, besok pasti sholat subuh nggak kesiangan. Misalnya subuh aja kita pakai nggak kesiangan. Kita ngobrol nggak apa-apa. Tapi ada manfaatnya nggak buat akhirat? Kalau nggak ada manfaatnya ditinggalin. Itu namanya zuhud gitu tuh. Ya, zuhud. Tapi kalau misalnya kita ngobrol, iya, ngobrol kita sampai jam 10 malam, kita nggak biasa tidur sampai jam 10 malam, jam 9 kita udah bisa tidur. Ini nih kalau saat tidur jam 11 malam, kalau kita tidur jam 11 malam, bisa-bisa kita nggak sholat subuh kesiangan. Itu namanya membahayakan itu. Tinggalin itu yang membahayakan kayak itu.
itu namanya tingkatan waro. Jadi dua hadis tadi itu lain ya. Cakep bener ini hadis ini kayak tadi. Pertama orang harus waro dulu berarti ya. Waro dulu kan. Itu waro yang saya bilang kemarin, siapa itu? Imam Malik apa siapa yang nggak mau makan kambing sampai berapa 7 tahun? Yang pernah saya sampaikan, nggak mau makan daging kambing selama 7 tahun. Penyebabnya kambing Baitul Mal itu ada kas negara ya. Kambing Baitul Mal hilang. Penyebabnya begitu. Hilang. Jadi Baitul Mal dekat kedua dia dah. Ya, Baitul Mal hilang. Dia tanya sama ahli perkambingan. Kambing tuh umurnya paling lama berapa tahun sih? 7 tahun. 7 tahun gitu. Nggak mau makan dia. Kenapa dia nggak mau makan? Takut jangan-jangan ntar dia beli daging kambing, tahu-tahu kambing yang boleh nyolong itu namanya waro gitu. Jadi meninggalkan sesuatu yang takut kalau itu membahayakan dirinya di akhirat, takut dosa, itu namanya waro. Gitu. Kalau yang zuhud beda lagi. Meninggalkan yang halal, takut mengganggu, ya, mengganggu daripada takut kita terjerumus kepada perbuatan maksiat. Takut terjerumus kayak begitu, perbuatan maksiat. Ini juga ini sih masih waro juga sih sedikit ya. Terus tapi yang paling cakep sekali tadi, tinggalkan apa yang tidak mendatangkan manfaat kita untuk di dunia, di akhirat. Dalam seperti ini ya. Udah. Yang terakhirnya, iman kita dianggap sempurna kalau kita itu ya, kita itu cinta kepada saudara kita, ya, cinta kepada saudara kita. Apa bentuk cintanya? Kita memberikan sesuatu apa yang kita cintai. Gampangnya begini dah, contohnya nih, kalau kita lagi ngomong, ya, kita ngomong dicuekin sama dia, senang nggak kita? Nggak senang. Nah, buktinya ini kita sempurna iman kita jangan nyuekin omongan orang, dengerin kalau orang ngomong, itu buktinya begitu. Jadi ada orang ngomong kita dengerin. Karena kenapa? Karena kita nggak mau juga kalau kita ngomong nggak didengerin. Nah, sudah barang tentu kan mengganggu dia juga. Itu contohnya. Kita menyenangkan dia, contohnya itu contohnya agak dalam. Kalau orang kita mah suka ngomong gampang, sama aja sih. Lu kalau dicubit sakit nggak sakit, maka jangan nyubit orang. Itu sama aja sih ke arah sana. Lu kalau dikasih hadiah seneng nggak seneng, makanya kasih hadiah orang lain. Itu hadis yang keberapa itu? Yang ke berapa belas? 13. Begitu maksudnya itu. Jadi kita pakai inti-intinya aja. Bahkan itu kalau yang tingkatan lebih tinggi lagi, ya, tingkatan yang lebih tinggi lagi itu orang itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pernah saya sampaikan nggak? Di sini ya, kitab ini kali ya, di mana itu saya ada. Lebih mementingkan, namanya ihsan, lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Ada seseorang mendapat hadiah, di sini sih dikatakan apa itu ya, kayak kita sih paha kambing dikasih hadiah paha kambing. Ini bukti iman yang sempurna nih. Dikasih hadiah dia paha kambing, dia mikir, waduh, ini nih kayaknya saudara saya nih yang lebih membutuhkan ketimbang saya, dikasih sama dia, kasih temannya, dihadiahkan lagi.
Temennya mikir begitu juga, kasih lagi sih dia temennya kasih lagi sih dia, sampai yang ketujuh kalinya balik lagi balik lagi ke dia. Itu bukti isar begitu, bukti isar begitu, itu terjadi pada saat itu. Jadi balik lagi kayak dia kayak gitu. Jadi karena dianggap wah dia kan lebih pentingkan saudaranya, dia mungkin lebih butuh nih ya, mungkin dia kalau saya mah seminggu yang lalu udah makan sate, dia mah belum, kali kasih aja dia. Nah, dia juga begitu juga mikir, lebih butuh lagi, kasih lagi, muter. Udah yang ketujuh, yang kedelapannya balik lagi ke diri dia. Itu tuh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Senang nggak sih kamu kalau dikasih hadiah paha kambing? Wah senang. Nah, kasih itu saudaramu. Itu namanya isar. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan di sini, ada beberapa sih sebetulnya ya tentang isar aja yang ingin sampaikan begini. Hukiya an Abdillah bin Umar. Nah, ini yang kemarin ya, diceritakan dari Abdullah bin Umar. Abdullah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedikit lagi ya, 2 menit lagi ya. Annahu kana maridon fa ufiya min maradihi. Dia sakit. Setelah sakit kemudian sembuh dari penyakitnya. Fa ufiya, disembuhkan. Ya, min maradihi, dari penyakit. Pastaha ala jamaati samakatan masubatan. Dia pengen banget makan samakatan masubatan, ikan dipanggang, masubah, ikan panggang, ikan bakar kayak kita ya, pengen buat makan ikan bakar. Baru bangun sakit nih, orang Betawi bilang kemaruk nih, apaan aja dimakan, mamayu atau orang Sunda ya, orang Jawa mau apaan saya nggak tahu. Saya tahu orang Sunda, istri saya orang Sunda, mamayu katanya begitu, kemaruk. Pengen banget makan ikan bakar, udah pengen. Faqala lahu, nah bukan fa'utiya biha, dikasih dia, ada yang ngasih hadiah itu. Dari jamaahnya, fa'utiya kan ini kan ala jamaatihi ya, pastaha ala jama'ihi, dia kepengen banget terhadap jamaahnya gitu, dibilang sama kata masubatan, ikan yang itu. Fa'utiya ilaihi biha, maka dikasih dia ikan bakar seperti itu. Wah, kebetulan dah. Falama wudiat baina yadaihi, disajiin tuh sama pelayannya. Belum sampai dia makan, kalau kayak kita ketika dia mau cocol lah begitu ya. Idhisail waqafa alal babi yas'alu. Tiba-tiba di depan pintunya ada pengemis. Assalamualaikum gitu, pengemis. Gitu, bengis. Yas'alu, minta. Yang ngomongnya apa nggak dijelaskan ya. Yang jelas dia ngomong kali, aduh saya udah sekian hari nggak makan. Kayak kemarin ada tukang dagang itu, saya nggak beli, saya nggak suka itu dagang kayak begitu soalnya. Saya takut nanti jadi kebiasaan. Walaupun saya nasihati dia juga enggak. Karena kenapa? Saya nasihati dia enggak. Takut dia kesel lagi puasa, saya di mulut saya ngeselin aja, diam aja, enggak ada. Ini masih contoh aja ya, sikap saya, mungkin saya salah kali ya. Jadi dia nawarin sendal, ngomong apa, dia bilang, orangnya kan nggak tahu, nggak jadi gibah ya. Nyawa sendal, dia bilang ini sendal asli pak, kulit segala macem. Saya lihat bukan kulit, bohong dia. Ya kan kita kenal juga ya, kenal biasa kayak begitu. Paling menurut saya itu harganya 50.000 lah. Berapa ini harganya? Enggak, saya apa ini katanya, ini udah berapa hari belum laku, ini buat makan aja, ngomong biasa ngeluh kayak gitu. Berapa ini? 150.000. Masya Allah, 150.000. Udah saya nggak suka aja deh kalau akhirnya enggak, berapa aja Pak, saya nggak mau, saya nggak mau kayak gitu. Ada 75.000 Pak, enggak, saya nggak mau beli dah, nggak mau beli, saya begitu aja. Nah, yang begitu saya nggak sukanya. Kenapa? Jadi cara dia dagang kan setengah nipu itu dia. Dari 150 ke
75, mungkin kalau 50.000 juga dikasih kali, emang menurut saya itu sekitar 35 sampai 50.000 terus nyala kayak biar tambah gitu. Itu kan berarti orang dagang begitu campur niku kasihan banget ya, kasihan. Mungkin maksud dia supaya satu juga dapat untung gede cukup kayak begitu. Itu nggak boleh dalam Islam dagang kayak begitu. Tapi saya mau nasihatin lagi puasa, ntar dia kesel beli kagak, ngomel lagi lu begitu, udah nggak beli begitu aja saya ngomongnya. Kita juga lagi puasa begini kan nggak boleh ngeselin orang ya. Ya kita lanjutin lagi kemari. Dia minta. Setelah diminta, kalau kita kasusnya kayak dia gimana nih? Gue pengen banget begitu. Gimana kita? Enggak, taruhlah kita orang baik gitu. Ya kita orang baik. Kita ambillah, kita potong dah gitu. Ini udah baik-baik ya, kita potong lu separuh gitu. Itu kan ini kita paling kagak kalau kita orang baik begitu ya. Habis dia udah ngomong, saya udah nggak makan ya, kayak tahun tadi saya lupa maksud saya tadi jelasin, saya udah nggak makan Pak, udah sekian hari, udah lapar banget. Ngomongnya dia begitu orang nih sama siapa, Abdullah bin Umar ya, sama Abdullah bin Umar, saya udah sekian hari kelaparan nggak makan kayak begitu. Kalau kita dapetin kayak gitu, kita misalnya orang bagus gitu, orang cakep juga lagi begitu, potong dah, harus potong. Kagak. Faqala li gulami, dia ngomong kepada pembantunya, idfa ilaihi hadhi sama, kasih dia nih kan semuanya. Ini baru yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. ini dia ini prakteknya. Jadi cinta kepada saudaranya seperti bukan apa yang ia cinta pada dirinya. Ini juga dia saya mah cuman kemaruk doang mikirnya ya. Kalau dia udah berapa hari belum makan, berarti kan dia lebih penting. Dikasih semuanya, faqala lahu. Jadi kemudian idfa ilahi hadhi samakah, kasih ini ikan ini. Faqala lahu, ngomong nih pembantunya, anta ahbabtaha walam takulha. Nah, katanya pengen banget makan gituan. Itu belum apa dicolek. Ini mungkin ide pembantunya kayak kita kali ya. Udah potong aja gitu kali pembantunya. Ya potong aja seperti itu. Faqala, yang ngomong apa? Innallaha ta'ala yaqul. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai suatu tingkatan kebajikan sebelum kamu memberikan apa yang kamu cintai. Dia udah pengen banget nih. Nah kalau ini saya kasih dia, berarti saya sampai tingkatan bir. Tapi maksud saya begini, yang kedua nih, emang orang-orang soleh mah begitu, selalu tindakannya itu ada dasarnya, atau paling tidak dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul. Karena Rasul nyuruh begini, Allah perintahkan. Nah ini yang paling bagus. Jadi yang paling bagus kita begitu. Berarti kan ikhlas dia ini ya. Kenapa dia kasih orang seperti itu? Bukan hanya dasarnya kesian, dia mungkin lebih lapar dan bukan hanya segini. Karena Allah nyuruh nih, yang model orang kayak begini, kalau kata Allah saya kasih, saya akan mendapat tingkatan kebajikan yang tinggi. Saya melaksanakan perintah Allah. Ya kuat kita ini ya melaksanakan kayak begini kan. Karena ada cerita lain kan. Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu cinta ya, untuk saudaramu apa-apa yang kamu cinta untuk dirimu. Ini Ustadz nih mubalik lagi ceramah, tidak akan kamu mencapai suatu ketingkatan yang paling baik bir tadi ya sebelum kamu serahkan apa yang paling kamu cintai. Dia lagi ceramah begitu, itu rupanya ceramahnya dekat kali dari rumahnya, kali istrinya denger. Oh begitu ya gitu. Ada orang datang ke rumahnya minta kain, dia tahu kain suami yang paling dia cintai BHS kali kan mahal ini, dia ambil, dia kasih begitu. Dia kasih kan, setelah dikasih selesai dia pulang, dia mau mana pakai
Kan saya yang cakep bahasa saya nggak? Lah tadi ada pengemis, saya kasih dia. Lah kenapa dikasih dia sih? Itu kain yang paling saya cintai. Nah, tadi katanya ceramahnya itu ya belum mendapat. Kalau sudah menginfakkan apa yang kamu cintai, itu mau buat orang-orang, buat gua belum sampai imannya, susah emang kita sampai iman kita susah iman itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin rabbal